Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berbuat onar hingga perusakan dalam kondisi mabuk, seorang pemuda dilaporkan adik ipar ke polisi. Hingga kini polisi masih memburu pembuang mayat bayi perempuan di teras Masjid Babur Rahman, Kabupaten Bulukumba. Mendukung migrasi siaran televisi analog ke digital, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan berbagai lembaga penyiaran di Makassar. Ras di Makassar terus meningkat drastis dalam 2 pekan terakhir. Warga yang mengeluhkan kenaikan ini meminta pemerintah kembali menstabilkan harga telur. Mereka mengeluhkan kenaikan drastis harga telur ayam ras di Makassar selama 2 pekan terakhir. Harga telur ayam ras yang biasa dibeli seharga Rp45.000 per satu rak atau isi 30 butir kini naik menjadi Rp54.000. Kenaikan harga telur ayam ras diduga karena banyaknya permintaan dan pengaruh kenaikan harga pakan. Warga meminta pemerintah segera turun tangan kembali menstabilkan harga telur ayam ras. Udah naik harganya tuh? Iya. Biasanya Sampai 10.000 dapat 6, ini cuma 5. Oh ya, coba. Ini harapannya Bu, ke depannya tentang harga telur bagaimana Bu? Harapan saya semoga harga telur kembali. Kenapa naik? Ya ada beberapa banyak permintaan dari bansos dan pengiriman lain. Ya. Terus tidak ada pengaruh dengan harga pakan yang naik? Kalau pakan sih ya pasti berpengaruh lah Pak. Ya. Itu juga termasuk tidak ada naik juga. Terus kalau harga telur yang terendah di sini Pak berapa per satu rak? Kalau untuk wilayah sini sih Pak, itu paling rendah itu ecet, dia itu harga 4 Ya. Per satu rak. per satu rak. Kita beralih ke informasi lainnya. Panitia Pengadilan Negeri Palopo melakukan eksekusi rumah dan lahan di Kelurahan Moroangin, Kota Palopo. Eksekusi sempat diwarnai kericuhan karena protes warga yang mengklaim memiliki sertifikat resmi. Sejumlah warga Kelurahan Moroangin, Kota Palopo melakukan blokade Jalan Trans Sulawesi dengan membakar ban bekas dan juga kayu. Mereka berupaya mencegah alat berat yang hendak melakukan eksekusi tanah dan rumah selama puluhan tahun ditempati. Namun upaya tersebut gagal karena eksekusi oleh Panitia Pengadilan Negeri Palopo tetap berjalan. Warga menolak eksekusi berdasarkan kepemilikan sertifikat sah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional dan ada bukti pembayaran pajak setiap tahun. Permohonan yang diajukan oleh pemohon eksekusi tersebut cukup beralasan berdasarkan hukum sehingga permohonan tersebut dapat diterima dan patut dikabulkan, memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menetapkan mengabulkan permohonan oleh pemohon tersebut di atas. Jadi kami dari Kelurahan Moroangin ya, warga RT 2 RW 2 seperti itu. Hari Rabu ya. Hari Kamis itu kemudian ada surat dari putusan pengadilan terkait pelaksanaan eksekusi di beberapa lokasi seperti itu. Tetapi kemudian dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin juga kami sampaikan karena kami merasa sebagai rakyat ada beberapa kejanggalan dalam itu. Kenapa kemudian putusan pengadilan itu kemudian mengeluarkan surat eksekusi sementara kami punya surat yang berkekuatan hukum. Kami punya sertifikat atau SH itu surat hak milik, kemudian juga tiap tahun kami membayar pajak. Beragam upaya dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan untuk mendukung migrasi siaran televisi analog ke digital. Salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan berbagai lembaga penyiaran di Makassar.
Guna mendukung migrasi siaran televisi analog ke digital yang dicanangkan pemerintah pusat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan melakukan training on trainer atau pelatihan kepada mahasiswa dan berbagai lembaga penyiaran di Kota Makassar. Sejumlah pembicara yang memahami regulasi penyiaran dihadirkan dari pembicara lokal maupun tingkat pusat seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. KPID Sulawesi Selatan berharap migrasi siaran televisi analog ke digital juga didukung semua pihak dan diterima seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan. Informasi ini bisa disampaikan kepada sanak keluarga, kepada lingkungan, grup-grup WA maupun melalui siaran-siaran agar masyarakat secara mandiri segera beralih ke TV digital, membeli set-top box dan beralih menikmati siaran yang lebih jernih, bersih, dan canggih. Kami dari KPID Sulsel menggelar training trainer untuk teman-teman lembaga penyiaran baik di TV maupun radio. Ini juga dalam bentuk ikhtiar kita dalam menghadapi digitalisasi penyiaran dan penguatan kembali ke teman-teman lembaga penyiaran untuk paham regulasi terkait pedoman perilaku dan standar produksi. Jadi harapannya setelah acara POT ini, para peserta ini yang mendistribusikan lagi atau memberi lagi pemahaman ke teman-teman mereka di tempat kerja. Kota Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan siap menghadapi analog switch off sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah, yakni 2 November yang cut off total di analog 2 November 2022. Secara prinsip KPID berkomitmen untuk terus mengawal untuk suksesnya program nasional. Selain training on trainer, pemerintah Kota Makassar bersama KPID Sulawesi Selatan turut gencar sosialisasi migrasi siaran televisi analog ke digital melalui program Analog Switch Off. Makassar merupakan satu dari 5 daerah di Sulawesi Selatan yang menerapkan tahap pertama peralihan siaran televisi analog ke digital sejak 30 April 2022. 4 daerah lainnya yaitu Pangkep, Maros, Takalar, dan Goa. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Informasi lainnya untuk Anda, puluhan warga protes larangan parkir dan menggunakan trotoar di depan rumah Dinas Kepala Bank Rakyat Indonesia cabang Parepare. Mereka mengklaim trotoar merupakan fasilitas publik yang bisa dilintasi warga. Puluhan warga mendatangi rumah Dinas Kepala Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Parepare. Mereka protes larangan parkir dan menggunakan trotoar di depan rumah dinas. Larangan disampaikan melalui pemasangan spanduk di pagar rumah dinas, termasuk memagari trotoar dengan rantai besi. Warga sempat ricuh dengan petugas BRI. Gara-gara parkiran itu diprotes. Tapi katanya sempat dipasangnya. Dia kan pasang itu batang-batang pohon kelapa itu hari. Ya. Atas protes terus. Rencananya udah mau pasang lagi tuh yang rantai-rantai besi itu. Makanya diprotes sama warga. Iya. Ya, jadi dia larang kalau ada orang parkir di sini. Tapi kan di sini kan tidak ada rambu-rambu di orang parkir. Petugas keamanan rumah dinas BRI mengklaim penutupan jalur sesuai perintah pimpinan BRI cabang Parepare setelah dibolehkan pemerintah Kelurahan Malusetasi. Namun staf Kelurahan Malusetasi membantah ada izin menutup trotoar di depan rumah dinas Kepala Cabang BRI. Kemudian katanya ada izin dari pihak kelurahan ya terkait pemasangan larangan parkir di rumah jabatan BRI. Ya, jadi begini Pak, terkait dengan izin yang kami berikan itu bukan izin untuk memberikan palang di atas trotoar, tapi izin memberikan ke pihak security-nya BRI penjaga rumah di sana untuk memberikan palang pas pintu masuk rumah Pak Kepala BNI karena itu memang jalur masuk Kepala Bank BRI itu. Kalau izin yang terkait memberikan
palang untuk di trotoar, oh itu salah. Karena itu trotoar fungsinya untuk memang umum pejalan kaki, itu saja Pak. Jadi tidak ada statement dari pihak kelurahan terkait izin yang diberikan itu Pak? Oh tidak ada Pak, kalau izin untuk menutup trotoar tidak ada. Tidak ada. Izin untuk menutup jalan masuk rumah, karena itu jalur masuknya pimpinan Bank BRI. Apabila ada keadaan mendadak terus terpalang dengan kendaraan kan otomatis susah. Jadi itu aja Pak, itu pun palangnya palang rantai yang diangkat-angkat, itu aja Pak. Jalur depan rumah dinas Kepala Cabang BRI Parepare merupakan salah satu akses yang dilintasi warga dan penumpang kapal dari Pelabuhan Nusantara Parepare. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.